Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas tentang simulator sistem operasi, atau lebih tepatnya tentang simulasi sistem operasi menggunakan aplikasi DeoSim. Nah, perlu dijelaskan bahwa CPU OS simulator merupakan sebuah simulator yang interaktif yang dibuat untuk mendukung pembelajaran dengan mensimulatorkan kelakuan komputer dari sisi hardware maupun software itu sendiri. Nah, pada CPU simulator sendiri merupakan basic dari RISC, arsitektur yang mendukung register file yang terdiri dari beberapa register. Kemudian variabel instruksi dan addressing mode atau alamat mode dalam jumlah yang terbatas. Nah, pada addressing CPU simulator sendiri itu memiliki jumlah yang terbatas pada saat digunakan. Nah, pada simulator ini juga terdiri dari multi stack pipeline simulator, instruksi dan data cache pada simulator itu sendiri. Nah, ini merupakan tampilan dari CPU simulator, merupakan bagian-bagian dari tampilan dan menu-nya. Di sini terdapat CPU instruction, memori, kemudian ini ada cache pipeline, execute unit, dan ini program. Dan kita di sini kita akan membuat program, dan di sini merupakan base address-nya berapa yang kita inputkan nanti. Nah, ini merupakan dari general purpose CPU register. Nah, di sini ketika CPU menginputkan CPU dari memori kita input, kemudian diproses ke cache. Setelah proses selesai, maka akan diinputkan ke general purpose dari CPU register. Maka nilai tersebut akan masuk di sini. Nah, selanjutnya itu menu compiler. Nah, pada compiler sendiri yaitu untuk mengembangkan dasar instruksi. Nah, di sini merupakan yaitu program source, yaitu kita akan menginputkan program, yaitu tentang program bahasa C atau bahasa tinggi yang bisa manusia pahami, sehingga kita memudahkan untuk setiap user untuk memahami bahasa tersebut karena langsung diterjemahkan oleh mesin sistem operasinya sendiri. Kemudian kita di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari sistem operasi. Yang pertama, kemudian kita akan show host dari CPU. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari OS simulasi secara grafikal dari 3 step proses, yaitu running, ready, dan waiting, yang ditandai pada proses control flow atau bisa disebut sebagai PCB, yang terdiri atas informasi dari data stack proses. Ini merupakan dari running proses, dan ini ready, dan ini waiting pada proses waiting sendiri. Kemudian sebelumnya kita bicara first come dan first serve, dan ini ada round robin, dan ini nilai yang kita nanti akan kita tentukan, atau berapa yang kita inputkan nanti, berapa jumlahnya itu serah kita. Dan selanjutnya itu tentang pengaturan tentang fast dan slow, dan ini untuk menginputkan berapa kecepatan yang pada processing running yang ketika menseleksi suatu program. Dan kemudian kita mengklik start untuk memulai proses running tersebut. Nah, pada simulator ini juga ada aturan prosesnya seperti FCFS, SDR, RF, dan priority. Pada kecepatan simulasinya juga bisa diatur OS control. Nah, ini kecepatan simulasinya bisa kita atur. Nah, di sini untuk menggunakan compiler pada tampilan utama CPU simulator ini bisa ditampilkan dalam dua mode, yaitu Advanced CPU mode dan Simple CPU mode. Nah, itu dapat dua, yaitu kita akan
menampilkan pada tampilan OS simulator ini terdapat dua tampilan, yaitu menggunakan tipe advance dan menggunakan tipe simple seperti mode. Pada advance, pada mode ini disebut dengan advance, ini lengkap, ini advance. Nah, pada advance sendiri terdapat pengaturan pipeline dan cache memory pada bagian bikin dan reproduksi dalam bahasa mesin. Nah, ini dari cache memory dan ini program. Kemudian merupakan penjelasan dari saya mengenai tentang simulator sistem operasi itu sendiri. Oke, nah selanjutnya di sini saya akan coba membuat program. Di sini saya akan membuat program dengan nama programnya yaitu OneSO dengan base addressnya 100. Nah, kemudian kita akan buat. Nah, sebelumnya kita add dulu. Nah, ini berarti sudah masuk dari program list. Kemudian kita klik instruction, bagian instruction dan klik add new. Di sini terdapat fungsi-fungsi dari instruction CPU. Yang pertama itu data transfer, arithmetic, control panel, comparison. Di sini terdapat fungsinya masing-masing, punya masing-masing. Dari program yang saya buat tadi, kita akan masukkan nilai-nilai dari program satu ini, yaitu pertama yaitu move down value-nya move 1, value-nya 6, kemudian registernya 2. Move 2 itu value-nya 8 dan registernya 03. Kemudian address-nya R02 dan R03, dan div-nya 4 R03. STB-nya R03, value-nya 0. Kemudian kita LT untuk tidak mengalami atau tidak terjadi. Sebenarnya kita akan pergi ke move. Pertama tadi kita inputkan value-nya 6 R02, ini 6. Dan sini R02 sesuai dengan instruksi yang kita instruksikan. Kita instruksi berarti datanya sudah masuk. Maka kita akan mainkan lagi dengan klik move, tapi dengan data berbeda, tapi 8, dan sini kita klik R03. Ini kita klik instruction, berarti datanya sudah masuk lagi. Ini selanjutnya kita akan buat di addressnya itu dapat di arithmetic. Jadi disebutkan bahwa addressnya R02 dan R03. Nah, kita klik register, kita pindahkan R02, ini sudah betul. Nah, ketika ini sudah betul. Kemudian kita klik div-nya, value-nya kita 4 dan registernya 4. Oke, kita div-nya kita 4 dan registernya benar. Oke, tadi sebelumnya kita registernya 2, tanda instruction, kemudian kita div, kita klik ini 4, ini nanti dia, berarti kita klik instruction. Nah, ini sudah selesai. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya itu STB. Kita cari STB di data transfer, kita inputkan tadi R03 dan R03. Kita R03 dan di sini registernya sini volume 0. Kita
following now, kemudian kita injection, kemudian selanjutnya yaitu HLT. Setelah itu untuk HLT untuk tidak terjadi looping atau tidak mengalami deadlock. Nah, setelah selesai kita klik pause, kemudian kita pindahkan CPU instruction-nya ke yang pertama, kemudian kita klik run. Nah ini selesai 4 detik prosedur programnya, yaitu CPU tersebut membaca dari instruction pertama sampai instruction yang terakhir. Kemudian kita kemudian kita cache dari instruksi memori tersebut, kita cache mulai processing ke cache, kemudian kita running, dan setelah setiap instruksi itu mengalami akses menyeleksi program tersebut, maka akan dimasukkan ke general purpose baby register. Dan inilah hasil dari CPU itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan membuat program yang kedua. Program ini yaitu saya akan coba membuatnya di compiler. Nah, pada compiler ini merupakan program bahasa tingkat tinggi sehingga memudahkan manusia untuk memahami bahasa mesin tersebut, seperti halnya contoh bahasa C. Nah, sini saya akan coba masukkan saja kodenya, kemudian kita klik compile. Nah, ini merupakan hasil dari program yang kita telah compile tersebut. Rasanya kemudian kita klik load and memory. Nah, setelah selesai maka akan masuk ke CPU instruction in memory itu sendiri. Ini merupakan CPU instruction, berarti berhasil. Kemudian kita klik coba run, kemudian kita berapa nih step-stepnya, dan kemudian kita tunggu aja berapa hasilnya. Masih mengalami run. Sebelum kita jelasin satu persatu menggunakan compiler. Ini merupakan proses input dari output program tersebut, kemudian kita OS virtual. Nah, ini merupakan virtual OS terdapat pada simulator CPU simulator itu sendiri. Dan setelah selesai maka ini hasilnya dari program compiler tadi, merupakan bahasa pemrograman bahasa kinerja. Nah, ini merupakan dari hasil dari simulasi tentang simulasi dan percobaan dari program video simulator ini sendiri. Ini yang dapat saya coba untuk menjelaskan tentang simulasi tersebut dan coba untuk mencontohkan program-program yang saya buat tadi. Yang kurang saya mohon maaf.